Hai guys, welcome back to my channel. Sebelum kita mulai videonya, lihat, oh my god, aku seneng banget, keren banget ya. Ada namaku, Shirley Shu. Gila sih, I'm so happy. Kalau kalian mau nonton video unboxingnya, aku bakal link di bawah. Aku unboxingnya di story Instagram aja. Follow Instagram aku @shirleyshu. Oke, kita balik ke video hari ini. Jadi dengan berkembangnya channel YouTubeku, makin banyak orang yang suka nanya aku tentang dunia per-YouTuban, terutama tentang gaji, income dari mana, terus gimana cara mulai, apa aja yang harus disiapin, kayak gitu. Jadi aku decided untuk bikin video aja. Jadi kalau misalnya nanya, aku suruh mereka nonton. Kemarin aku ada post foto sih, terus aku suruh kalian nanya, jadi aku bakal sambil liatin pertanyaannya. Kita mulai dari topik yang paling banyak ditanya orang tentang gaji. Pertanyaannya itu seputar gimana cara dimonetize, minimal subscribers berapa, terus berapa lama baru bisa dimonetize. Jadi kalau kalian mau dapat uang di YouTube, ada dua requirements. Yang pertama itu 1000 subscribers, yang kedua itu 4000 jam watch time. 1000 subscribers itu self-explanatory ya, 1000 subscribers harus ada 1000 orang yang subscribe ke channel kalian. Tapi yang kedua, banyak yang gak ngerti mungkin watch time itu apa. Jadi watch time itu adalah berapa lama audiens kalian nonton video kalian. Jadi misalnya aku upload video 10 menit, habis itu ada satu orang yang nonton 5 menit, itu aku dapat 5 menit watch time. Kalau misalnya ada 10 orang yang nonton 5 menit, berarti aku dapat 50 menit watch time. Dan watch time itu harus sampai 4000 baru kalian bisa minta approval. Mereka bakal kasih tahu kalau channel kalian udah bisa di approve, terus mereka bakal suruh kita tunggu. Dan aku nunggunya lama banget, 7-8 bulan, tapi aku belum pernah ketemu orang yang nunggu selama itu. Jadi harusnya kalian nggak hoki itu. Setelah kita di approve, baru di sana kita mulai dapat uang. Jadi konten aku yang selama penungguan itu 7-8 bulan itu nggak dapat uang, baru dapat uang setelah di approve. Start dari nol. Uang dari YouTube itu dari mana? Dari ads atau iklan. Penghasilan di Social Blade asli nggak sama sekali. Penghasilan itu tergantung iklan yang muncul ya. Nah, ads itu beda-beda, per negara juga beda-beda. Ads di Amerika itu lebih mahal daripada ads di Indonesia. Make sense ya. Di sana nasi putih juga lebih mahal daripada di sini. Nah, ads per company itu juga beda harganya. Ads untuk mobil dan ads untuk brand tisu misalnya lebih mahal mobil. Jadi tergantung ke konten kalian. Kenapa kayak gitu? Kalau misalnya konten kalian itu review mobil, ads-nya itu kemungkinan besar bakal tentang mobil. Misalnya di video-video aku yang haul, kemungkinan besar ads kalian itu Shopee, Lazada, Tokopedia, karena kontennya tentang e-commerce. Jadi algoritma YouTube emang udah bisa tahu gitu kira-kira audiensnya bakal lebih tertarik sama iklan yang mana. Nah, otomatis orang yang kontennya review mobil dan adsnya dapat ads mobil, itu penghasilannya lebih besar daripada orang yang mungkin kontennya review tisu dan iklannya itu tentang tisu. Jadi bener-bener beda-beda banget tiap YouTuber, tergantung konten banget. Dan aku juga nggak tahu pasti, kayak misalnya makeup sama skincare lebih mahal yang mana, aku juga nggak tahu gitu, karena kayaknya itu nggak di open ke publik deh harga ads di YouTube. Nah, tapi itu juga nggak mutlak, karena kita cuma dapat uang dari ads yang nggak di skip. Misalnya di awal video ini kan ada ads, kalau misalnya kalian klik skip ads, itu aku nggak dapat uang. Tapi kalau misalnya kalian nonton sampai akhir, itu aku dapat uang. Tapi gimana pun tetap bakal dapat sedikit uang karena ada ads yang nggak bisa di skip kan, yang cuma 5 detik. Terus selain itu aku juga bisa taruh ads di tengah-tengah video, misalnya kayak gini. Itu aku bisa pilih posisinya mau taruh di mana di video, tapi bisa juga dibikin random aja, jadi terserah YouTube. Bisa juga nggak pakai. Nah, ada juga ads pop up kayak misalnya di bawah sini. Aku nggak tahu sih dia kapan munculnya, tapi harusnya ada di sekitar screen gitu. Dan kemungkinan besar kalian klik X. Kalau misalnya kalian klik X, aku juga nggak dapat uang. Kalau viewsnya jutaan tapi subscribers masih ribuan, dapat uang nggak? Tetap dapat selama channel kalian udah di approve. Satu video maksimal hasilin berapa uang? Setahu aku sih nggak ada maksimalnya. Gaji pertama berapa? Sebenarnya aku gak bingung kalau ditanya gaji pertama, karena waktu itu aku nggak cek. Tapi aku kasih tahu aja, per bulan tuh penghasilan aku dari YouTube di bawah UMR, nggak banyak sama sekali. Kita coba cek Social Blade ya. Monthly earningsnya $403 sampai 6,4k dolar. Gila, $400 aja nggak nyampe. Gila sih ini, kalau misalnya beneran kayak gini enak banget sumpah. Tapi enggak guys, nggak segede itu sama sekali. Sama sekali, jauh banget. Misalnya ya nih, aku kasih kalian lihat estimated income aku. Aku cuma bisa lihat 28 hari ke belakang. Jadi kita coba video aku yang kemarin, styling tips untuk badan kurus. Di video styling tips itu revenue aku $9.55, hitung $10 lah ya. 140.000, itu bisa 30.000 loh. Terus kita coba yang thrift shop haul.
95.000 viewsnya. Revenue-nya $29, 38 sen, $30 lah ya. Jadi kalau di channel aku kurang lebih 30 views itu dapat $10. Sedikit itu, jadi jangan mikir penghasilan AdSense itu gede banget, karena sama sekali enggak. Ini aku kasih kalian data asli gitu loh. Mungkin social blade-nya lihat di Amerika ya, kalau misalnya aku di Amerika mungkin segitu, tapi di Indo enggak. Like sama dislikes pengaruh ke pendapatan enggak? Secara direct enggak, tapi secara indirect iya. Kalau misalnya kalian like dan komen di channel aku, algoritma YouTube itu bakal anggapnya, oh audience suka nih sama konten yang kayak gini, jadi mereka bakal sebarin ke lebih banyak audience. Dan kalau misalnya lebih banyak yang nonton, otomatis lebih banyak income. Tapi kalau ngitung income dari likes itu enggak. Jadi kalau misalnya kalian mau pendapatan aku nambah, jangan skip ads, like, comment. Jadi pasti ditanya, jadi gaji YouTuber dari mana? Sponsorship dan endorsement. Berapa gajinya? Beda-beda per orang. Jujur aku dikit banget karena aku jarang terima deals gitu. Kalau misalnya aku terima semuanya, mungkin aku udah kaya sekarang. Banyak juga yang nanya niat awal bikin YouTube, motivasi awal bikin YouTube. Itu udah ada video di video perjalanan YouTube aku, bisa nonton di sini. Tanggapan teman waktu pertama kali mulai YouTube, ada yang salty atau enggak, gimana cara tanggepinnya? Ini agak agak drama. Dulu ada yang aku tahu satu sih, tapi harusnya lebih banyak lagi, cuman yang lain mungkin gak ketahuan. Dia teman baik aku, terus kita udah kenal dari SD gitu. Dia tuh orangnya juga mau jadi YouTuber dan aku sangat-sangat support dia. Tapi waktu aku mulai YouTube, dia ngepost di second account dia hina-hina aku. Kayak dia screenshot foto atau video aku gitu, habis itu kayak ada paragraf panjang gitu, isinya cuman hina-hina aku doang, bener-bener direndahin banget. Terus of course being me, kalau kalian nggak tahu, aku orangnya lumayan gampang konfront orang. Aku chat dia, aku tanya kenapa kayak gini. Itu aku taunya setahun setelah dia post BTW, karena nggak ada yang kasih tahu aku. Sebenarnya yang paling bikin sedih itu banyak teman-teman aku yang follow second account dia, tapi nggak ada yang kasih tahu aku sama sekali. Aku baru taunya setahun kemudian. Terus waktu aku minta penjelasan, dia bilang dia dulu tuh cuman iri aja sama aku, makanya dia kayak gitu. Tapi aku belum bisa maafin dia karena the fact that dia screenshot video aku, dia post, terus dia punya waktu buat bikin paragraf panjang. Menurut aku temen gak bakal kayak gitu, karena aku gak bakal gituin dia. Jadi aku bener-bener kecewa banget. Anyway, setelah dia minta maaf, aku masih denger-denger dari online dia masih ngomongin aku di belakang. Dan itu bukan hal yang harusnya dilakukan oleh orang yang bener-bener ngerasa bersalah. And that's the tea. Ada yang nanya juga, pernah malu gak waktu bikin konten jadi YouTuber gitu? Pernah kok malu, tapi aku lebih malu lagi kalau misalnya udah sosokan YouTuber malah gagal. Makanya aku bener-bener berusaha keras. Ini masih seputar hate, siapa yang harusnya terima hujatan. Biasanya ada dua pendapat ya, yang kayak itu kan ada resiko jadi content creator, sama content creator kan masih manusia. Menurut aku pro kontra ya. Emang iya, kalau misalnya jadi content creator ada resiko dapat hate comment, tapi bukan berarti kita nggak boleh sedih dong, bukan berarti kita nggak boleh komplain juga, karena masih manusia. Ibaratnya gini deh, misalnya kalian jadi entrepreneur, terus kalian bikin brand baju sendiri misalnya. Kalau misalnya kalian bikin brand sendiri, bikin perusahaan sendiri, of course kalian bakal ada ruginya dong, nggak bakal naik terus kan, pasti ada up and down, bisa aja juga bangkrut dulu. Beda kalau misalnya kalian jadi karyawan, gajinya tetap. Misalnya aku punya brand baju, terus tiba-tiba di bulan itu aku rugi, terus aku curhat ke teman-teman aku, aduh aku rugi nih, brand baju aku bulan ini nggak ada untung sama sekali, malah defisit. Apakah orang-orang sejahat itu buat ngomong, ya itu kan salah lu, siapa suruh lu mau jadi entrepreneur? Kalau misalnya nggak mau kayak gitu, jadi karyawan aja lah. Itu kan emang udah resiko, makanya jangan komplain dong. Kayak itu jahat gak sih kalau misalnya kalian ngomong kayak gitu? Emang iya resiko, dia juga tahu kok kalau itu resiko. Tapi kan kenapa harus dijahatin? Kenapa malah disuruh terima aja? Kan dia juga punya hak untuk merasa sedih. Kalau misalnya kalian gak bakal kayak gitu ke business owner, kenapa kalian gituin content creator? Menurut aku kayak gitu sih, tapi terserah pendapat kalian. Kalau nemu hate comment, cara nyikapinnya gimana? Aku orangnya susah banget offended, tapi itu juga kekurangan aku. Makanya aku lumayan sering nyakitin hati orang-orang sekitar aku, karena kadang tuh aku ngomong karena aku kira mereka nggak bakal offended, tapi ternyata banyak yang offended. Cuman gara-gara itu sekarang so far aku dapet hate comment gak pernah ada yang sampai sedih-sedih banget sih. Bahkan aku nggak bisa kepikiran satu yang bikin aku bener-bener sedih. Dan aku juga jarang dapet hate comment. Tapi aku pernah denger quote, "In a world where people rarely love themselves, it's hard to expect them to love others." Banyak orang yang gak bisa menyayangi diri sendiri, jadi kita gak bisa expect mereka untuk menyayangi orang lain juga. Orang-orang yang sebarin hate comments tanpa alasan yang pasti, yang bener-bener kayak kurang kerjaan gitu, menurut aku emang ada yang salah dengan diri mereka. Pandangan mereka ke dunia emang negatif, makanya mereka juga sebarin hate kemana-mana. Misalnya aja nih ya, dulu aku pernah putus sama salah satu mantan aku, terus tiba-tiba pandangan aku tentang pacaran tuh jadi negatif banget.
tiap kali aku scroll Instagram terus ada yang kayak post yang gitu, yang kayak cute-cute gitu, atau pacaran, aku itu kayak alah bacot, nanti juga putus. Kayak gitu, kayak pandangan aku tuh jadi negatif. Dan menurut aku orang-orang yang sebarin hate comment juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku lihat hate comment, aku selalu usahain untuk gak masukin ke hati. Sebagai content creator, menurut aku penting banget kita bisa bedain apa yang opini, apa yang saran. Kalau misalnya opini ya diiyain aja, kalau misalnya saran baru dimasukin ke hati. Opini yang paling gampang itu masalah cantik sama jelek. Kalau misalnya aku mau jujur banget, emang iya semua orang cantik dan ada kelebihan masing-masing. Tapi aku juga punya standar kecantikan, aku juga bisa decide siapa yang lebih cantik daripada siapa, dan orang lain juga bisa decide kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak memenuhi standar kecantikan mereka, ya aku jadi jelek di mata mereka, dan itu nggak apa-apa. Misalnya A ngerasa cewek itu cuma cantik kalau rambutnya pendek, rambut aku panjang, ya menurut dia aku nggak cantik. Tapi buat orang yang standar kecantikannya itu rambut panjang, aku jadi cantik. Bahkan ada satu temen aku yang aneh banget, pokoknya dia ngerasa kalau cewek pakai sandal jepit itu langsung jelek, dan cewek itu cuma cantik kalau misalnya pakai sepatu. Menurut aku itu aneh banget, tapi itu opini dia, jadi nggak apa-apa juga. Jadi kalau misalnya ada orang ngerasa aku jelek, ya aku nggak memenuhi standar kecantikan mereka aja. Emang nggak semua orang memenuhi standar kecantikan aku juga kok. Cuman ya kalau misalnya nggak ada hal yang baik, kenapa sih mereka harus ngomong gitu? Balik lagi ke penjelasan aku yang awal, menurut aku mereka aja yang negatif. Jadi bersyukur aja kita nggak kayak gitu. Nah kalau untuk opini orang, biasanya aku lebih dengerin. Misalnya di video tips eyeliner pemula, kalau di sini itu banyak banget yang komen bacot-bacot kelamaan, banyak banget bacotnya kayak gitu. Sebenarnya emang iya aku banyak bacot di video itu, aku banyak ngomong karena itu kan untuk pemula dan aku jelasin detail banget. Tujuan aku sebenarnya itu. Ada juga orang yang ngomongnya baik-baik kayak, Ci, kayaknya bisa deh kalau misalnya videonya dipersingkat, soalnya kebanyakan penjelasan. Jadi ya dari sana aku cuma mikir, oh ya mungkin lain kali bisa lebih dipersingkat gitu aja sih. Kayak mungkin maksud mereka itu sebenarnya nggak sejahat itu. Karena tetap kesel kok bacanya, cuman ya udahlah kayak dilewatin aja. Kalau misalnya aku mau marah-marah di sosial media juga kemungkinan besar mereka nggak berubah. Jadi buat apa aku spread negativity? Tapi nggak menutup kemungkinan kalau suatu hari aku dapat banyak hate comments, aku bakal curhat di sosial media sih. Kita lihat aja nanti konten apa yang punya peluang besar untuk berkembang. Tips video menarik apa? Aku diajarin konten yang bagus itu dua. Yang pertama itu yang orang-orang butuh, yang kedua itu yang menghibur. Kalau misalnya kalian masih beginner banget, aku sangat nggak rekomen kalian bikin video-video vlog karena nggak ada yang kenal kalian siapa, jadi belum ada yang peduli sama kalian. Biasanya orang-orang yang sukses lewat video-video vlog itu dua. Yang pertama itu karena personality mereka emang unik, dan yang kedua karena hidup mereka menarik. Biasanya itu karena kuliah atau tinggal di luar negeri. Kalau misalnya kalian orangnya biasa-biasa aja dan kehidupan kalian juga biasa-biasa aja, ya semua orang udah lagi menjalani kehidupan yang sama kayak kalian, jadi kemungkinan besar nggak ada yang mau nonton. Untuk tipe konten sendiri, kalian harus tahu dulu passion kalian apa. Ada quote dari Gary V, aku follow dia di Instagram, bagus banget kalau misalnya kalian butuh motivasi untuk content creating, follow dia. Aku lupa kata-kata persisnya, tapi kurang lebih itu make content for what you want to be known for, not for what people are giving you likes for. Aku lebih mending bikin konten makeup dan fashion yang viewsnya cuma 100k mungkin, daripada aku bikin konten gaming yang viewersnya 500k, karena passion aku nggak di sana. Kalian juga harus update sekarang itu trennya apa. Timing itu penting banget sih. Kayak misalnya kalau sekarang aku upload whisper challenge, nggak bakal banyak yang nonton kayak dulu. Kualitas kamera dan skill edit pengaruh nggak? Pengaruh, tapi konten tetap nomor satu. Tiap foto atau filming pernah bosan atau capek nggak? Gimana cara supaya termotivasi lagi? Pernah dong, pasti pernah capek juga ya. Cara biar termotivasi lagi ya biasa aku istirahat bentar sih. Sebenarnya agak aneh karena aku ngerasa aku tuh kerja di dunia maya. Kayak aku tuh ngerasa dunia aku kepisah dua gitu loh. Kayak kalau di sosial media tuh tiap hari aku dapat puluhan sampai ratusan DM, comments, terus banyak banget yang bilang aku menginspirasi mereka kayak gitu-gitu. Tapi di dunia asli, aku di rumah kalau nggak ngabisin sayur masih dimarahin gitu. Kayak beda banget kehidupannya, aku ngerasa. Mungkin karena aku belum pernah ketemu kalian juga, jadi kayak dunia kerja aku sama dunia asli aku kayak kepisah gitu loh rasanya. Kayak belum kegabung gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi capek sama kehidupan aku di dunia maya, ya aku istirahat, nggak main sosial media. Terus aku lebih present di dunia asli aku, ngobrol sama teman kayak gitu. Gimana caranya biar selalu punya ide? Menurut aku kalau misalnya kita menjadi content creator, ya emang udah harus ada
kreativitas karena kita create content. Tapi tentunya ada saat-saat dimana kita stuck juga. Kalau kayak gitu bisa tanya teman, tanya followers, brainstorming, atau market research. Jadi aku waktu main Instagram itu bukan cuma enjoy konten, tapi aku bener-bener perhatiin orang-orang likes-nya yang mana. Cara nambahin subscribers untuk pemula: upload konten sebanyak-banyaknya tapi tetap perhatiin kualitas. Pertama kali dapat like dan subscribers gimana? Maksa temen dulu atau gimana? Enggak, aku nggak maksa banyak teman-teman aku buat subscribe karena aku malu. Tapi aku share ke Facebook, ke Twitter, terus aku juga pernah promote di Instagram yang berbayar itu. Persiapan sebelum filming apa aja? Kalau untuk ide konten sendiri random sih, ada yang emang kepikiran sendiri, ada yang karena aku perhatiin komen-komen kalian juga. Karena juga aku brainstorm, jadi beneran aku duduk terus mikir, oke, apa yang orang lagi butuh sekarang, konten apa yang menarik sekarang, terus beneran aku research, aku lihat-lihat yang lagi trending apa, habis itu baru aku bikin kontennya. Sebelum filmnya juga kadang aku draft dulu, tapi tergantung kontennya. Kalau misalnya kontennya itu tentang first impression, review, haul, kayak gitu, aku nggak pakai draft karena itu kan on the spot gitu, harus lihat reaksi aku dan emang review aku di saat itu juga. Tapi kalau misalnya konten yang sekarang itu aku udah bikin draftnya supaya aku nggak lupa apa aja yang mau aku omongin. Edit pakai aplikasi apa? Sekarang aku pakai Adobe Premiere Pro CC 2019. Di awal bikin YouTube editnya gimana? Jadi dari SMP emang kalau misalnya ada project edit aku yang edit, jadi emang aku udah bisa ngedit dulu baru aku bikin YouTube. Berapa lama untuk bikin video dan ngedit? Bosen nggak? Untuk bikin video sendiri prosesnya pasti berhari-hari. Mikirin konten itu aku nggak tahu berapa lamanya, tapi bisa berjam-jam. Apalagi kalau misalnya video styling tips kemarin aku pesen bajunya itu kayaknya 3 atau 4 jam gitu. Ngedraftnya juga lama, berjam-jam. Terus filming itu biasa 1-2 jam, maksimal 3 jam. Ngedit itu aku 6-12 jam. Kadang nyari background music juga lama, bisa 1-2 jam. Background music aku dari Epidemic Sounds. Sebenarnya bayar sih, tapi aku beberapa kali kena copyright dan kayak risky gitu, jadi aku bayar aja. Kalau misalnya kalian mau, aku taruh linknya di bawah. Kalau ditanya bosen atau enggak, aku tuh paling bosen di bagian edit karena sebenarnya aku nggak suka ngedit. Jadi kalau misalnya aku udah lebih sukses, aku bakal mau pakai editor aja. Video favorit dan video yang paling butuh perjuangan. Video favorit ada 2 kayaknya. Menurut aku yang paling berkesan itu yang video perjalanan YouTube. Tapi video tutorial rambut bervolume itu juga sangat-sangat berkesan karena itu pertama kali aku bikin video yang bener-bener aku mau. Pertama kali aku keluar dari comfort zone aku dan aku bener-bener bikin konten yang aku mau. Kalau video yang paling butuh perjuangan itu video vlog Hongkong yang part 1. Karena itu aku ngedit pakai laptop lama aku, terus laptopku kayak udah mau mati gitu. Editnya lama banget, kayak 3-4 hari gitu saking lagnya. Terus waktu akhirnya selesai diedit, laptop aku mati, kayak bener-bener mati sampai aku harus beli laptop baru. Jadi aku ulang edit lagi. Jadi itu kayak lama banget sih, kayak sampai aku harus beli laptop baru. Nah, juga yang nanya cara aku bagi waktu. Aku selalu ngejurnal. Jadi bener-bener aku plan besok aku ngapain aja, jam berapa. Banyak yang gak sesuai jadwal sih sebenarnya, tetap fleksibel, cuman setidaknya aku ada panduan gitu. That's all for today, semoga membantu. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya apa lagi, kalian bisa komen aja kok, nanti aku tetap balas. I hope I'll see you next time, bye.